Oke guys, ketemu lagi di yang les keempat sekarang ya. Ini serius nih, ngomongnya serius. Karena di les keempat, saya melakukan kesimpulan dari satu 2 3 gitu. Jadi setiap kelipatan 4 saya pasti melakukan kesimpulan dari les-les saya sebelumnya. Jadi check it out guys. Jangan kemana-mana, stay fokus, stay with me. Ya oke guys, jadi udah belajar ya. Kenapa saya ngajarin dari yang les 1 sampai 3. Jadi dari les 1 kamu bisa tahu kamu sakit apa, anxiety yang kayak gimana, atau kamu hanya khawatir ringan, atau kamu hanya khawatir berat, atau hanya episode doang. Episode tuh berarti sebetulnya kamu gak khawatir, cuman emang lagi lagi mau ujian nasional terus kamu khawatir. Jadi kamu gak sakit, itu sebetulnya emang karena lagi ada event yang bikin kamu khawatir. Oke, yang kedua, kamu belajar juga kenapa bisa khawatir, apa yang menyebabkan khawatir, terus kamu bisa ngebedain yang mana yang gejala-gejala tubuh. Yang paling parah saya lihat masih ada gejala tubuh ya. Jadi orang masih parno sama gejala tubuhnya dia sendiri. Jadi dia pikir sakit di sini, dia pikir jantung, sakit di kepala, dia pikir kurangan darah atau apa, atau bahkan kanker segala macam. Nah itu udah saya jelasin di step 2 gitu. Di video kedua juga saya kasih tahu cara hal-hal yang sama. Jadi yang bingung ini saya dari anxiety atau dari GERD atau dari psikosomatis anxiety ya. Jadi udah diajarin juga di video kedua. Jadi misalnya kamu anxiety nyebabin psikosomatis, gejalanya apa aja udah saya kasih tauin. Kalau kamu sakit perut atau apa, atau dispepsia, gejalanya apa udah saya kasih tauin. Jadi jangan ada yang bingung lagi ya. Jadi sini jangan ada yang bingung lagi. Ya udah langsung kerjain, dan solusinya pun ada di belakang. Tolong ditonton lagi kalau yang belum nonton ya. Dan yang belum subscribe ya. Jadi biar ngerti ini, karena continue guys videonya gitu. Dan dan loncengnya dibunyiin, jadi begitu saya ada video baru, mungkin bukan tentang les tapi tentang yang lain, cuma pas tentang les jadi kamu langsung stay tune gitu ya. Jadi kita sama-sama sembuh nih gitu. Yang ketiga, saya nyebutin soal mode parasimpatis dan simpatis. Itu sebetulnya dikenal dengan nama saraf otonom. Saraf otonom itu dibagi dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Dimana kalau kamu parasimpatis, relax dan kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Dan di saat kamu simpatis, kamu stres dan kamu lebih fokus, lebih kerja lebih giat, kamu bisa berkelahi, bisa lari, bisa segala macam ya. Kamu superhuman deh di simpatis. Tapi nggak bisa nyembuhin diri kamu sendiri. Intinya jika kamu berada terlalu lama di mode simpatis, kamu sakit dan tubuh kamu tidak menyembuhkan sel-selnya. Jadi saya ajak buat kamu yang khawatirnya tinggi banget, yang stresnya tinggi banget, untuk ninggalin stres dan berada di parasimpatis. Karena terlalu lama di stres, serius sakit. Mau sering pusing lah, sering ngerasa badan cepat lelah lah gitu. Nah itu karena kamu terlalu lama di situ. Oke, BTW ada contoh lain tentang saraf otonom ya. Jadi katanya kucing itu adalah binatang yang mempunyai self regeneration yang tinggi, yang cepat. Mereka itu melakukan self regeneration itu ketika berada dalam parasimpatis mode. Pada kucing itu jelas ya, mereka memasuki mode itu jika mereka melakukan seperti ini. Ya, jika ada bunyi kleker-kleker sambil disayangin, itu mereka masuk ke parasimpatis mode. Di situ dimana mereka meregenerasi sel-sel mereka yang rusak dengan lebih cepat. Bedanya manusia nggak ada kleker-kleker gitu ya guys, jadi agak sulit juga bagi kita ya. Cuman kira-kira ngerti lah ya kenapa parasimpatis ini sangat berperan penting bagi kesehatan kamu, apalagi yang mengalami dispepsia fungsional atau yang takut kenapa-napa, sering pusing dan lain-lain sebagainya. Dan saya juga dulu pernah punya anak kucing 2 biji guys. Jadi yang satu itu manja, minta disayangin terus, yang satu itu lebih cuek, jadi dia main sendiri, diam sendiri gitu. Nah yang lebih sering disayangin, yang lebih sering kleker-kleker, mode kleker-kleker, itu dia tumbuh lebih gendut guys, lebih gendut dan lebih sehat kelihatannya dibandingin yang jarang disayang-sayangin. Itu juga sebagai bukti bahwa parasimpatis mode ini membantu regenerasi sel dan pertumbuhan sel kamu. Ya jadi sudah jelas ya. Di video keempat ini saya ingin menjelaskan lagi bahwa kamu harus stay di parasimpatis mode atau PS lah, jadi singkat PS, parasimpatis. Udah saya jelasin di video ketiga terakhir ya. Jadi stresnya itu mesti diminimalisir.
hal-hal yang ngebuat stres. Satu, hal-hal yang ngebuat stres mesti kamu selesaikan dulu. Serius. Seperti misalnya permusuhan antar teman, permusuhan antar keluarga, itu mesti dikelarin dulu. Sedangkan kamu masih punya sumber stres yang kontinu, yang misalnya manusia hidup pasti punya, seperti keuangan, besok makan apa, keluarga, masalah karir, pekerjaan gitu. Itu kan pasti ngebuat stres per hari. Tapi jangan sampai itu kamu tambahin sama stres yang istilahnya permusuhan, terus stres kamu khawatir sama penyakit nggak jelas atau khawatir sama masa depan, itu ngebuat kamu stres. Oke, di situ disajarin. Jadi kalau stres berdasarkan dari negative thinking itu biar kamu ada negative thinking, kamu harus sadar bahwa kamu mikirin apa. Kalau kamu mikirin hal yang kamu nggak mau, itu namanya negative thinking. Kalau kamu mikirin hal yang kamu mau, itu positive thinking. Nonton lagi videonya yang ketiga di terakhir. Oke, jadi misalnya kamu sakit, kamu fokus ke penyakit saya apa, kenapa sakit, parahnya gimana, itu terus penyakitnya kayak gimana, apakah saya bisa selamat atau enggak, itu negatif guys. Itu hal yang kamu nggak mau kan. Nah, jadi kan fokus ke yang kamu mau, gimana cara sembuh, gimana orang-orang bisa sembuh, gimana caranya kamu bisa sehat lagi, bisa kayak dulu. Nah, itu kan fokus ke situ. Kalau kamu fokus ke situ, kamu gak akan stres. Oke. Yang kedua fokus ke solusinya. Oke, fokus ke solusinya. Jadi kalau kamu sakit, lagi nih, kamu terlalu khawatir dengan penyakit kamu, atau kamu masih nggak ngerti deh, ini gue kenapa gitu, kenapa sesak napas, kenapa kelingan, kenapa sedikit-sedikit sempoyongan, kenapa naik tangga ngos-ngosan, kamu nggak ngerti ya, atau kamu berarti kan kamu nggak sehat. Kamu langsung ke solusinya apa? Menjadi sehat. Dan kamu harus lakukan adalah hal-hal yang membuat kamu jadi sehat. Oke, misalnya contoh, kamu berpikiran kamu khawatir kalau kamu kanker, dispepsia, GERD, pembekakan apalah, terus darah tinggi, kolesterol segala macam dan banyak. Kamu banyak nih. Kamu khawatirkan 7-8 penyakit ini misalnya. Kalau kamu ke solusinya adalah menjadi sehat. Udah titik. Kalau kamu fokus menjadi sehat, kamu melakukan gimana cara gue jadi sehat? Solusinya adalah makan cukup, tidur cukup, olahraga sedikit cuma teratur, meditasi segala macam. Kedelapan ini akan hilang kan? Kedelapan ini akan hilang karena kamu sehat. Karena jika kamu sehat, kedelapan ini nggak ada. Jadi ngapain kamu fokus ke 8 ini, ke 8 penyakit ini? Ini kan kamu fokus ke solusinya. Gimana cara jadi sehat? Udah fokusnya ke situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang ngebuat diri kamu rileks. Oke? Lakukan hal yang buat diri kamu rileks. Saya dulu pas kena penyakit tuh saya demen alternatif. Kamu boleh tanya teman-teman SMA saya. Saya dulu bandnya alternatif gitu, bawain lagu-lagu Nirvana, Guns N' Roses gitu lah ya. Terus akhirnya saya berubah menjadi saya suka lagu-lagu slow karena itu ngebuat saya rileks. Serius, saya merubah diri saya separah itu untuk ngilangin ancaman, anxiety, khawatir segala macam. Saya merubah diri saya separah itu. Saya sampai ngerubah genre musik lagu saya gitu. Jadi relaksan diri kamu gitu. Mungkin satu dengan musik, satu lagi kamu bisa massage, ke salon, spa, dan lain-lain. Pokoknya yang membuat badan kamu rileks, badan dan diri kamu rileks. Cari kayak gitu, serius. Bisa bilang, Rick ngapain ke salon? Aduh, serius ya. Coba ke salon. Begitu ke salon kamu akan ngerasa rileks. Entah dipijit, entah kerimbat, entah apa, kamu rileks. Dan itu ngebantu tubuh kamu untuk rileks. Jadi istilahnya memberikan rangsangan dari fisik bahwa rileks enak juga ya ternyata. Karena mungkin kamu udah terlalu lama khawatir guys, dan kamu lupa gimana enaknya rileks. Serius, coba deh, lakuin aja, udah nggak apa-apa. Dan yang penting adalah grooming di sini. Grooming itu bagi cowok-cowok ya, malas ke salon, grooming aja udah. Grooming tau kan? Mungkin ngerubah sisiran kamu, ngebuat kamu jadi tambah ganteng, memperganteng diri kamu sendiri lah gitu. Itu grooming, atau belanja baju-baju yang bagus, terus kamu ngaca dengan pakaian yang bagus gitu. Mungkin kamu gak usah beli lah, kamu ke mall, ambil baju yang bagus, pasang, pakai, foto, wah udah. Itu juga udah ngerasa kamu worth it gitu. Kamu ngerasa diri kamu tuh, wah gue masih hebat, gue masih keren. Coba deh. Oke. Yang keempat adalah nafas. Oke guys, untuk nafas kita pakai gunakan nafas 4-7-8 ya. Itu artinya kamu tarik nafas 4, kamu tahan 7, dan kamu lepasin 8 ya. Ini bisa buat bikin kamu relax secara cepat. Oke. Ini contohnya begini, kita sama-sama ya. Tarik 4, tahan,
Oke, sekali lagi, tarik, tahan, pas. Oke, nah ini dilakuin terus guys. Mungkin awal-awal dihitung ya, cuman lama-lama nggak usah dihitung juga nggak apa-apa gitu. Jadi maksudnya 4,5 detik gitu, nggak slow, nggak usah harus 4 banget gitu. Jadi awal-awal mesti dihitung, bentar lama-lama udah biasa, jadi udah nggak perlu dihitung lagi, udah otomatis. Oke, next. Itu terus guys ya, itu kan ngebuat kamu relax secara badan ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa driving force badan ada 3, jadi pikiran, badan, dan emosi. Kalau kamu bisa relaxin badan, kamu bisa relaxin pikiran, emosi kan ikut relax, karena 2 lawan 1 plus menang 2. Oke. Kayak yang kelima, sekarang yang kelima kamu harus fokus untuk merilekskan pikiran kamu. Jadi kamu fokus sudah saya jelasin juga di video ke step ketiga ya, untuk fokus. Jadi kamu fokus ke relax, seperti ngulangin kata-kata saya, seperti setiap kamu bisa makan, kamu bayangin adalah relax and digest, atau relax and let everything flow, kayak gitu lah. Jadi kamu harus relax, otak kamu harus relax, serius, kamu harus duduk relax, bayangin hal itu akan bikin otak kamu relax. Atau kamu bisa belajar yoga. Di sini yoga penting, karena yoga yang meditasi ya, itu penting. Yoga meditasi, kalau bisa ngerasa relax itu otak kamu jadi fokus. Mungkin kamu pertama fokusin ke nafas kamu aja dulu. Jadi otak kamu, kalau misalnya otak kamu kemana-mana nih, mikir kemana-mana, mikir yang gak jelas, kamu fokusin ke nafas kamu. Kamu dengerin nafas kamu sendiri, setelah kamu relax sendiri. Itu bagi yang non muslim. Kalau yang bagi non muslim, saya nganjurin yoga. Karena apa? Karena sholat juga udah yoga gitu. Sholat adalah yoga, melakukan pergerakan dibarengi dengan fokus tubuh pikiran, dimana saat sholat kamu fokus ke doa kamu kan, kebacaan doa kamu. Jadi kalau bagi kamu yang sholat cuman kadang suka nggak khusyuk gitu, kadang dia sholat mikirnya tadi kompor gue udah matiin belum ya gitu, tadi tuh pintu udah gue tutup belum ya gitu. Sholat mikir kayak gitu tuh nggak bisa. Jadi mesti fokus. Jadi sholat bener-bener sholat, fokus ke doa kamu. Untuk yang nggak sholat, yoga gitu, atau lakukan meditasi yang menenangkan pikiran. Pokoknya intinya menenangkan pikiran. Do what you can. Itu juga relax otak udah. Dan itu mesti kamu lakuin tiap hari sampai kamu candu, sampai kamu menyandu. Oke, selanjutnya yang keenam adalah latihan. Latihan ini bukan, saya nggak nyuruh kamu olahraga main bola lapangan gede, enggak. Olahraga santai. Jadi seperti push up 10 kali, 20 kali, 30 kali, mungkin 10 dulu lah. Setiap pagi atau bangun tidur atau sore. Kalau emang nggak mau push up di lantai, push up miring gini lah, dengan kemiringan segini lah. Ini misalnya di meja ini, kamu push up sini aja. Kalau malas begini, push up sini dulu aja. Nggak apa-apa, yang penting gerak dulu, sedikit-sedikit dulu. Kalau udah biasa baru kamu bisa boleh jogging atau jalan cepat paling oke. Kalau lambung masih parah, kamu bawa lari, itu emang agak gitu. Apalagi kalau kamu olahraga yang lompat kayak basket, badminton, itu kadang bawa, karena lambungnya gitu ya, dikocok, aku ngelompatin gitu kan, itu kadang buat gue. Cuman kalau yang udah lambungnya udah sehat, silakan, fine. Tapi kalau yang belum, baru coba dulu. Mungkin kamu bisa jalan cepat di rumah. Pokoknya olahraga santai. Karena kalau kamu olahraga, endorfin keluar, segala macam zat-zat yang mengharukan tuh keluar, dan itu membuat kamu rileks. Serius. Mens sana in corpore sano. Nah itu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya itu tuh. Oke, terakhir nutrisi. Balik lagi ke nutrisi. Ini nutrisi penting. Saya ada video nih yang menjelaskan tentang nutrisi ya. Kenapa penting? Kenapa di buku saya ngomong kebanyakan soal madu untuk nyembuhin lambung ya, madu. Terus ada air alkali itu kangen water zaman dulu, zaman sekarang dikenalnya air alkali aja, atau makanan beralkali. Ini saya jelasin di video ini, silakan ditonton. Satu lagi nih, untuk mempertahankan agar lambung kamu tetap sehat, tetap kuat gitu ya, coba dengan 2 cara. Kalau saya dulu di buku saya ada yang menyebut kangen water atau alkaline water. Itu banyak sekarang, udah dulu masih ngetop ya, sama sekarang banyak kontradiksi. Jadi oke, kalau kamu minum kangen water terserah ya, kamu minum air zam-zam. Air zam-zam tuh alkali juga. Bagi yang nggak terima, bagi yang kontradiksi, silakan lawan sama orang-orang Islam ya yang bilang itu bagus. Serius, itu air zam-zam tuh alkalinya tinggi, bisa kayak kangen water juga gunanya, dan itu bisa nyembuhin lambung. Atau madu.
Nanti saya review ya madu mana yang bagus, yang saya minum. Nanti saya review di YouTube saya. Makanya subscribe biar tahu kapan saya, sama loncengnya dihidupin biar saya tahu kapan ada video baru. Oke, jadi 2 itu aja. Kalau emang pengen mempertahankan lambung kamu kuat, 1 air alkali atau zam-zam. Kalau sekarang kangen water sudah didapat. Yang satu lagi adalah madu. Ya, kenapa madu? Kenapa air zam-zam? Karena itu ada di buku suci yang autornya Allah Subhanahu Wa Taala. Udah susah di nggak bisa diapa-apain dah itu. Udah autor. Saya bilang autor ya, bukan penulis. Pengarangnya guys, pengarangnya. Udah nggak bisa dinego. Udah itu ya. Di situ ada dua-duanya. Kamu minum itu sembuh. Mau apapun agama kamu, minum itu, cobain dulu terusan, sembuh. Percaya. Oke. Next. Saya udah minum B kompleks, vitamin apa lagi, Rick? Saya bilang Calmaxin. Selalu saya bilang Calmaxin. Calmaxin itu great banget. Kamu minum, kamu akan rasa great. Kamu akan rasa well-being kamu keluar. Kalau kamu minum Calmaxin, itu bagi kamu yang udah 2 bulanan selalu berada dalam stres dengan ketakutannya dia sendiri. Itu kamu kalau minum Calmaxin kayak agak-agak lebih nggak ngerti deh. Saya susah jelasin, coba aja diminum lah. Calmaxin juga enak. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena nih, saya kasih ya diagramnya. Ini diagramnya nih. Kayak di situ kamu bisa ngelihat. Emang incaran adalah membalancekan antara simpatis dan parasimpatis. Kalau kamu lihat itu ada magnesium, ada kalsium, dan di situ ada alkali dan ada asidnya. Gitu. Jadi, alkali itu melawan asid. Memang seharusnya memang makan makanan yang beralkali. Itu benar. Memang jadi harusnya ke sana. Jangan ikutin saya, harusnya ke sana. Cuma karena saya males ngatur makanan gitu. Jadi saya minum air yang mengandung alkali. Itu menurut saya lebih mudah. Gitu. Kan kembali lagi, saya males, makanya jangan ikutin yang itu. Makan makanan beralkali. Kalau kamu repot ya boleh ikutin cara saya. Sampai sini saya harap kamu udah ngerti kenapa penting dan gimana cara nyembuhin diri kamu sendiri. Ini nih apa ya, self otonom ini saya ambil dari buku ini. Jadi saya nggak koar-koar atau nggak menurut saya, nggak, saya ada daftar pustakanya gitu istilahnya. Jadi nggak asal ngomong. Nah, ini katanya bisa menyembuhkan kanker, bisa menyembuhkan fungsi-fungsi fungsional yang berantakan. Nah, karena dan banyak penyakit yang berasal dari keganjilan dari saraf otonom, seperti penyakit-penyakit kayak gini. Diagramnya udah saya kasih lihat tadi ya. Oke, jadi kalau kamu ngelakuin ini, saya yakin kamu bisa keluar dari yang ini gue kenapa nih sakit di sini, kenapa sakit di sini, kenapa ini. Itu udah nggak ada lagi guys, udah nggak ada lagi. Dan otak kamu kalau emang kamu sering khawatir, kamu ajak stresnya berkurang, udah nggak ada lagi khawatir. Jadi apa ya, sembuh dua-duanya, otak sembuh, badan sembuh. Oke. Jadi dari 1 sampai 4, kamu udah tahu kan arah saya kemana ngomongnya kan? Nah, sini. Oke. Nah, ntar bakal ada video ke-5, 6, 7, 8 yang ngebahas soal lebih detail tentang anxiety disorder, panic attack, dan depresi, dan sangkut pautnya dengan agorafobia, dan ketakutan nggak jelas lainnya. Itu kita lebih ke sana. Ya, jadi kalau sebelum kita masuk ke step 5, 6, 7, 8, saya harap kamu udah nggak ada lagi masalah yang deg-degan apa segala macam. Udah nggak ada lagi ya. Jadi kalau emang masih bingung nonton dari video 1, 2, 3, 4, kamu akan tahu kamu kenapa, sakit apa, cara nyembuhinnya gimana. Oke? Dan ini kamu lakuin paling nggak 2 minggu dulu guys. 2 minggu dulu. Jangan kamu lakuin, Pak saya udah lakuin cuman nggak ngaruh Pak, untuk relax dan makan 4 jam sekali saya makan, nggak ngaruh Pak. Beberapa hari dilakuin, 3 hari, 2 hari, belum ada hasilnya. Coba seminggu 2 minggu, kamu nggak akan aneh-aneh lah. Dan kalaupun kamu aneh, kamu tahu, gue telah makan ya, udah 5 jam. Pasti gitu. Coba dulu guys ya. Dan sebelum saya ulangi lagi, sebelum saya jelasin ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ini masih banyak lagi guys, serius. Masih banyak lagi yang ngebikin otak kamu tuh mikir macam-macam. Saya mulai bahas di 5, 6, 7, 8. Oke, jadi udah nggak ngebahas masalah fisik lagi, oke? Deal ya. Kalau emang nggak ngerti, komen lagi di bawah. Bagi yang udah ngerti, silahkan komen di bawah. Karena saya yakin udah banyak yang baca buku saya ya, dan inspirasi, udah mempunyai cara penyembuhan masing-masing, silakan. Tapi pasti caranya sama. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat. Dan 5, 6, 7, 8 akan datang ke depan kamu. Stay di sini, nyalain loncengnya, subscribe, dan panggil teman-teman kamu, suruh komen di bawah, bantuin. Stay cool, jangan stres. Cool. Bye.